Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut saja. Langsung ada 2 tags ya. Kalau keburu, kalau masuk 3. Yang pertama drop down, kemudian text area, kemudian satunya lagi adalah atribut select ya. Pertama kita drop down dulu ya. Dan saya sudah sharekan materinya di WhatsApp. Silakan kalian lihat gambarnya nanti buat presentasi, buat praktek sendiri di rumah setelah saya presentasi. Hari ini tidak ada tugas, namun kalian wajib mengerjakan ya, maksudnya mencoba ya, daripada tidak sama sekali ya. Akhirnya nanti ketika dikasih ulangan atau ulangan praktikum tidak bisa mengerjakan. Ini sudah tampil layar Android saya ya. Nah, Nah, di sini tadi saya sudah buat ini sebenarnya ya, sudah buat source code-nya di kelas 12A ya. Di sini udah buat latihan drop down ya. Oke, saya buka saja. Nah, ini source code-nya ya. Biar kelihatan saya enter dulu. Sesuai dengan teks yang ada di materi ya, yang ada di buku. Nah, saya enter dulu. Kemudian satu lagi. Ya. Kalian tinggal nanti ikuti saja ya. Nah, seperti ini tampilannya. HTML head, body. Kalau mau diisi headnya apa? Silakan ya, bagian kepala. Bagian atasannya. Siapa yang mau masuk nih? Putri Andini, oke. Aduh, agak lalat ya. Oke, udah masuk ya Putri Andini, kita lanjut. Nah, di sini select. Ini sudah saya samakan dengan yang di buku ya. Jadi menu drop down ini adalah menu yang berisikan kumpulan link-link yang ditampilkan menurun ke bawah jika menu tersebut diklik ya, atau kata-kata tersebut diklik, maka akan berfungsi untuk mengarahkan ke halaman web yang akan kita klik ya, atau untuk pemilihan ya, untuk pemilihan option ya. Kalau sama saja tampilannya nanti seperti di Google Form ya, option A, B, C, D seperti itu ya. Dipilih nanti mungkin ada teksnya. Ini di sini adalah teksnya, ini adalah tahun ya, tahun 2015 sampai 2020 ya, 2015 sampai 2020. Nanti kita coba setelah nih saya ini sudah ngetik ya. Nanti saya coba compiler hasilnya seperti apa. Siapa yang mau masuk nih? Saya paling ini ya, kalau bisa mengakibatkan laptopnya hang. Oke, kita lanjut ya. Silakan yang baru gabung ngikutin saja. Materi udah saya serahkan, di-sharekan di grup ya. Nah, ini hasil dari shortcode tadi saya di kelas 12A ya. Ini saya besarin hurufnya. Kalian juga bisa membesarkan huruf ya dari aplikasi ini, aplikasi decoder ya. Kita coba sekarang besarin dulu cara membesarin huruf ya. Kembali dulu. Kemudian di sini di atas ada tekan menu ya. Nah, tekan menu, klik yang paling atas, kemudian setting ya. Kita pilih yang settingnya. Nah, ini. Kemudian select kode editor font size-nya. Silakan kalian pilih ya. Misalkan mau 20, mau 30 misalkan ya, atau 25. 25 semakin besar ya. Selesai. Kemudian kita kalau udah di setting, kembali ya. Kemudian kita lanjutkan latihan drop down. Nah, ini sudah di setting 25 font size-nya ya. Nah, ini
otomatis ke apa namanya ke pinggir lagi. Ini nanti pengaruh kalau kita menggunakan tag pre ya, seperti ada siswa yang menggunakan kemarin tag pre inisiatif sendiri dan ternyata hasilnya bagus ya. Pre itu difungsikan agar source code yang kita buat nanti sesuai ya tampilannya dengan yang kita inginkan seperti itu ya. Nah ini kalau misalkan kita menggunakan pre setelah body maka nanti opsinya ke samping ya. Opsinya ke samping, bukan ke bawah, bukan drop down ya. Jadi kita nggak usah menggunakan pre dulu ya. Nah, di sini saya sudah mengetikkan, nanti kalian tinggal ikutin saja. Kemudian saya akan compiler ya. Tekan tombol hijau yang di bawah, di pojok kanan bawah. Oke, nah kemudian kita perbesar, hasilnya seperti ini ya. Harusnya ini udah bisa ya. Ketika kita klik menu drop down, nah nanti muncul. Namun ini nggak bisa ya. Oke, kalau di apa namanya di compiler decoder untuk drop down ini sepertinya tidak kurang support ya. Atau misalkan harus ada tambahan kode ya, karena pasti berbeda ya. Kemudian kita rubah dengan tampilan browser ya. Di sini di tanda 3 di atas ada klik ya, tanda 3 di atas. Nah, kita bisa memilih test with Chrome atau Toggle Console ya, atau Refresh ya. Ayo dong. Nah ini Hadi ini baru beli pulsa ya. Nah, selamat bergabung. Kita lanjut saja. Di sini ada apa namanya titik 3 di atas pojok kanan atas, kita coba pilih. Nah, toggle console ini buat apa? Kita coba. No output ya, nggak ada outputnya. Kita coba kembali menggunakan test with Chrome ya. Jadi kita akan mengetes atau mengcompile lewat Chrome yang ada di handphone ya. Nah, ini diarahkan langsung ke halaman Chrome ya, ke halaman Chrome yang ada di handphone kalian. Baru di sini harusnya udah bisa kita drop down ya. Kita pilih optionnya. Nah ya, ini sesuai dengan apa namanya tampilan yang ada di buku ya. Jadi optionnya udah muncul ya 2015 sampai 2020. Oke. Sekarang ada pertanyaan mungkin dari kalian ya, Pak, kok itu ada tulisan selected ya? Kita coba kembali lagi dulu. Kita kembali ke source code. Nah, ke sini kita kembali ke source code. Nah, kembali ke source code. Saya ke enter dulu ya. Saya enter dulu semua. Karena ini otomatis ke samping ya. Otomatis ke samping sama defaultnya sistemnya langsung ke sampingin. Oke, di sini perhatikan ke layar kalian. Di sini ada tulisan 2017 selected ya. Nah, kita pindahkan. Ini ada kaitannya dengan yang tadi, ngerti nggak? Ya. Di sini di tampilan browser ya. Di sini di tampilan browser 2017 selectednya ya. Apa kata-kata yang ditampilkan di awal ya. Kita pilih dari awal aja dari 2015. Kita pindahkan selectnya. Kita pindahkan fungsi selectednya ini ke 2015 ya. Kita ini pindahkan nah ini bisa di blok, kemudian kita potong ya atau di cut ya. Kemudian pindahkan ke atas ke 2015 ya. Jangan lupa apa namanya membuat selected ini adalah sebelum tanda kurung ya. Kita paste di sini. Paste di sini. Tekan agak lama ya, tekan agak lama kemudian sehingga muncul tempel. Nah, ini udah ada selected, kemudian kita kasih tanda kurung ya, tanda kurung tutup. 2015. Oke. Oh, ini double ya. Kita hapus yang tadi udah ada ternyata. Nah, ini seperti ini ya. Jadi setelah tulisan selected jangan lupa kurung tutup. Oke, kita coba compiler lagi sekarang. Tekan yang tanda play button di bawah ya. Kemudian di sini masih belum ya, di compiler di decoder ini tidak bisa di running ya, tidak bisa dijalankan menu drop down ini. Nah, diam aja, dia diam ya.
Kemungkinan ini ada kode tambahan atau memang kodenya berbeda ya. Kita coba alihkan ke browser ya. Test with Chrome ya. Test with Chrome. Chrome yang mana Pak? Apakah Chrome yang ada di ini kita? Bukan. Ini Chrome-nya yang ada di apa namanya? Yang ada di Android kita. Seperti itu. Oke, sebentar ini. Aduh, banyak banget iklan ya. Aplikasinya ini banyak iklannya sehingga screen mirror-nya tidak berfungsi lagi ya. Saya keluarkan dulu kemudian saya masuk lagi sebentar. WhatsApp juga banyak yang masuk. Oke, ini sebentar agak lama ya, kita coba fungsikan lagi, jalankan lagi ini ya, mirror screen ya. Atau kalian bisa langsung praktik ya, dengan cara untuk Google Meet-nya menggunakan laptop, kalau screen mirror-nya menggunakan Android kalian ya. Nah, seperti ini udah jalan kembali ya, kita coba refresh lagi, kemudian kita apply. Kita coba masuk. Nah, oke. Di sini kita lanjutkan ya. Tampilannya sudah 2015 ya. Yang tadi kita pindahkan select-nya, kemudian kita pilih ya, drop down, tekan apa namanya 2015 kita pilih. Nah, sekarang mulai dari 2015 ya. Mulai tampilannya dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ya, oke. Sampai di sini ada yang tanyakan ya. Silakan sebelum memasuki tag text area ya. Mudah ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan text area ya. Kita coba text area. Oke. Nah, kemudian kalau text area, oke, sebelumnya apa namanya, Pak, kalau menggunakan pre seperti apa ya? Nah, karena kemarin juga sudah ada yang mempraktekkan, tinggal ditambahkan aja ya, sebelum form ya, atau setelah body kalian tambahkan pre ya, tambahkan pre. Ini fungsinya biar semakin rapih ya. Nah, ini pre-nya jangan di sini, di bawah ya, pre di bawah. Nah, seperti itu nanti ini pre-nya apa namanya, taruh di paling setelah form ya. Kalau untuk pre penutupnya slash pre ya, tag pre seperti itu. Kemudian perhatikan kalau menggunakan pre ini jangan karena ini defaultnya ini kalau kalian udah keluar optionnya dipindahkan lagi ke samping ya, sama dianya, sama decodernya. Kita harus merapihkan lagi satu-satu. Nah, ini tampilan dalam buku halaman 30 ya, ini belum ada BR ya, belum ada BR. Belum ada apa namanya fungsi BR atau kode BR. BR digunakan untuk apa? Untuk garis baru ya, membuat garis baru seperti ini ya. Coba kalian apa namanya, oh ya, untuk pre ini memang difungsikan untuk apa namanya, membuat tampilan yang kita inginkan ya, sesuai. Kita coba sekarang tambahkan pre. Di sini udah masuk belum? Oh, ternyata belum. Tes Chrome masih ya. Kalau di sini sih memang belum ngaruh ya. Coba nanti di text area ya, di text area kita mungkin ada pengaruhnya kalau menggunakan pre. Kita lanjut. Sekarang saya akan membuat kode untuk text area ya. Text area. Kemudian kita create ya file. Nah, ini halaman 31, kalian bisa baca dulu ya. Jadi text area ini digunakan untuk membuat kolom komentar ya, biasanya ada di website ya. Jadi apa namanya, komentarnya itu ketikannya itu tidak dibatasi ya.
bahkan sampai ratusan ya, ratusan karakter ya. Seperti itu. Jadi saking panjangnya tidak dibatasi. Dan ini enaknya di HTML kita bisa mengatur apa namanya panjang kolomnya ya, bisa digedein sama kita bisa dikecilin juga panjang kolomnya gitu ya. Namun sebelum kita membuat tags text area, ini kita harus memperhatikan dulu ya, ada atributnya. Atribut yang pertama rows ya untuk jumlah baris. Kemudian ada atribut calls ya untuk COLS ya untuk jumlah kolom. Ini menggunakan atribut tabel ya, pentabelan. Kemudian atribut name untuk memberi nama seperti pada input text. Kemudian ada atribut wrap memiliki 3 pilihan ya, yaitu ada off, ada hard, ada soft ya. Jika Anda memilih off tulisan terus berlanjut tanpa berpindah ke baris berikutnya gitu ya. Coba Anda isi kotak tersebutnya. Kita akan coba praktekkan sesuai dengan apa yang ada di buku. Dilihat halaman 32 ya. Kita coba sekarang lanjut menulis ya. HTML body jangan dibuang. Kita lanjut aja sekarang langsung. Nama. Biasanya ini misalkan masukkan nama Anda kan gitu pertanyaannya gitu ya. Sebelum kita menulis komentar. Nama Anda. Kemudian spasi kita buat kodenya ya. Input type sama dengan text. Nah, ini spasi name sama dengan di sini tanda petik name juga nama ya. Ini sebenarnya untuk pendeklarasian di PHP ya, masuk ke kode atau ingin kita fungsikan sebagai nanti website yang statis ya, benar-benar website sepenuhnya gitu ya, aplikasi website. Jadi HTML ini digunakan untuk struktur apa namanya halaman website awalnya gitu, struktur bajunya gitu ya HTML ini. Kemudian di dalamnya itu terdapat beberapa bahasa lagi ya, ada bahasa HTML, ada bahasa PHP. Kemudian ada JavaScript, ada CSS ya, dan lain-lain seperti itu jika ingin ditambahkan sehingga kita bisa membuat halaman website yang benar-benar hidup ya atau statis ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada menggunakan BR ya. Menggunakan BR. Ini inputnya kita hapus dulu ya, input type. Nah, ini sini inputnya kita hapus. Input type. Kemudian kita lanjutkan. Baris kedua adalah email Anda ya, email Anda. Oke, kalau pengen cepat kita copy aja gitu ya. Kita blok dulu, kemudian kita copy ya, kita salin nanti. Nah, ini ke samping terus. Nah, sampai beres ke samping. Kita blok, nanti kita copy. Nah, copy atau salin. Kemudian kita pastekan di bawahnya, enter, kita tinggal menambahkan saja nanti ya. Ini juga tambahkan tanda petik. Tambahkan tanda petik dan kurung tutup ya, kurung tutup. Ini inputnya ikut aja ya, coba kita nggak pakai input ya, bisa nggak? Di awal di sini kita rubah. Yang pertama, baris pertama adalah nama Anda, kemudian yang baris kedua adalah email Anda gitu ya. Email Anda, email Anda. Nah, seperti ini. Ini bisa kita menggunakan pre ya kalau seperti ini ya. Biar lebih apa namanya? Lebih rapih ya tampilannya.
Oke, kita lanjut. Komentar. Kemudian titik koma, titik 2. Nah, baru kita enter ya, atau BR ya. Kita ikutin saja. Di sini kita nggak ada BR ya, di ujungnya. Kita coba pakai BR ya. Nah, di sini kita pakai BR. BR ini fungsinya adalah untuk apa? Garis baru ya. Kemudian kita tambah juga BR. BR. Oke, sudah dikasih BR, kemudian komentar, enter. Ada kode baru, text area. Ya, ini baru ya, ini kodenya dimasukin ya. Kode text areanya. Text area, kemudian name, sama dengan pendefinisian, komentar, spasi, rows, sama dengan tanda petik 5 pixel ya. Ya Allah. Sebentar ya, ini disuruh beli lisensi gitu ya. Screen mirrornya. Saya keluar lagi, nanti saya masuk lagi ya, karena ini biasa aplikasi murah ya. Aplikasi murah, aplikasi gratis ya. Sebentar saya masuk lagi ntar. Kayaknya harus diganti, bukan pakai ini nih. Ya. Screen stream mirrornya kita coba. Oke, seperti ini ya aplikasinya, screen stream mirror ya. Jadi baru beberapa detik, beberapa menit udah dihentikan gitu ya. Saya harus ulang lagi. Kemudian ini rows 5. Kita lanjut. Calls ya. Calls-nya berapa? 45 ya, 45. Kemudian kita menggunakan di sini tambahannya, di sini apa? Wrap ya. Nah, ini ada pilihan ya. Wrap-nya ini ada soft. Kalau soft apa katanya? Jika Anda memilih soft, data terpotong saat menyentuh batas kanan dan berpindah ke baris baru ya. Nanti ini ada kaitannya dengan pembatasan ya. Namun dengan hard, data yang dikirim melalui email akan Anda terima utuh memanjang tanpa terpotong per baris. Ya, jadi kolom komentar ini memang teks biasa gitu ya. Bukan jenis teks yang HTML kayak kode, enggak. Jadi kita nanti kalau di kolom komentar kan orang bebas ya ngetiknya itu apa segala macam gitu ya. Kemudian setelah soft, baru ditutup dengan text area ya. Setelah soft kita kurung tutup, kemudian text area. Oke. Ya seperti ini kolom ininya, source code-nya gitu ya. Kita coba sekarang di compile ya. Tekan tombol biru ya di bawah. Oke, kemudian nah ini hasilnya seperti ini ya hasilnya. Nah, ini kalau misalkan di aplikasi compiler decoder ini kurang rapih ya. Nah, ini yang maksud saya ini bisa digunakan menggunakan pre ya. Dan ini bisa ditarik-tarik kalau nanti di web browser. Coba kita jalankan di tesnya di with Chrome ya, di browser saya. Nah, ini di browser handphone. Di browser handphone seperti ini juga sama ya. Nah, jadi kalau menggunakan shop, perhatikan ya. Kalau misalkan kita pengguna sedang mengetik gitu ya, sedang mengetik. Nah, nanti kolom yang dikirimkan ya.
Nah, ini ya. Jadi ini di sini apa namanya ada ya. Kalau kita mengetik kemudian otomatis akan pindah ya karena terbatas dengan batasan kolom ini. Nah, kalau kita menggunakan hard atau menggunakan yang soft, ini di sini saya menggunakan yang soft, nanti hasilnya ketika dikirim di sono itu akan otomatis ke bawah ya, akan otomatis BR sendiri gitu ya. Nah, ini kayaknya ada kesalahan ya. Kita coba apa namanya edit lagi. Kita edit lagi ininya. Nah, di sini di komentar tidak ada BR ya. Nah, di bagian komentar tidak ada BR. Kita coba kasih BR setelah komentar biar nanti kolomnya di bawah. Seperti itu. Nah, jadi saya menambahkan kolom BR ya setelah komentar nih. Perhatikan ya. Kita coba ini lagi, compile lagi. Nah, setelah ditambahkan BR, apa namanya, mengetikkan komentar, maka kolomnya pindah ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kemudian apa namanya, ini bisa dites di Chrome juga sama. Nah, seperti ini ya. Tampilannya memang kurang ini ya, kurang apa namanya rapih. Berbeda kalau kalian ingin menambahkan apa namanya tag pre di awal ya. Kita coba tambahkan tag pre biar semakin rapih. Oke. Karena di awal kita sudah menggunakan BR ya, di ujung ini BR. Kalau kita menggunakan pre maka enternya 2 kali. Kenapa, Pak? Ya karena ketika kita menggunakan tag pre itu nanti otomatis kalau kita tekan enter ke bawah maka sesuai nanti di enter ya enter lagi, nanti kita ini rapihkan. Nah, kayak gini rapihkan, titik 2-nya dirapihkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih tag pre ya, tambahkan tag pre. Kemudian setelah body juga, sebelum body kita slash pre dulu ya. Slash pre dulu. Nah, seperti ini. Kita coba compile lagi. Oke ya. Minimalnya kita sudah apa namanya tampilannya agak ini agak rapi ya, agak rapi ya titik 2-nya ya. Nah, seperti itu. Nanti kurang kelihatan ya kalau di apa tampilan di handphone ya. Coba saya ulangi. Oh ini pre-nya ada 2 ini. Nah, ini jangan ada 2, seperti ini aja. Nah, coba sekarang kita enter atau compile, hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini kalau menggunakan pre ya. Berbeda, ini lebih rapih kan ya. Anda, kemudian nama Anda, kemudian minimalnya tadi apa namanya sekarang jadi rapi ya, kolomnya juga, kemudian apa emailnya, kolom emailnya juga udah rapi, komentarnya di sini nih ya. Kalau kita menggunakan soft nih ya, yang wrapnya itu ini akan pindah sendiri, pindah ke bawah. Nah ya, nah seperti itu. Kalau hard katanya walaupun pindah, nanti dikirimkan hasil pengiriman di servernya itu adalah terus ke samping tulisannya ya. Kemudian ada satu lagi apa namanya off ya. Kalau off itu tulisan terus berlanjut tanpa berpindah ke baris berikutnya ya. Nah, kita coba ya ganti yang off ya. Sekarang wrapnya kita ganti ke off. Nah di sini saya akan rubah wrap ini jangan soft ya, tapi ganti sama off. Oke, kita coba jalankan lagi. Kita cobanya langsung di Chrome ya. Oke, kemudian kita ngetik. Tuh kan terus berlanjut kan ya. Nah, ya ngerti nggak? Ya, jadi ini terus berlanjut untuk yang off ya. Tuh, seperti itu. Kalau yang soft itu apa namanya?
Setelah dia mentok ke batasnya, maka akan turun ke bawah ya karakternya itu. Kalau yang off ini ditambahkan terus ke samping gitu ya, ganti-gantinya seperti itu tulisannya. Kecuali kita enter ya, kecuali kita enter di sini enter, nah baru ya, baru ke bawah enter lagi, kemudian tuh seperti itu enter lagi. Nah, seperti itu. Tinggal kalian pilih aja ya, ini untuk membuat komentar. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Waktunya 10.15. Praktikum menggunakan atribut select. Silakan kalian praktekkan di rumah ya, sendiri-sendiri ini. Dari sekarang 3 tag ya. Yang pertama adalah text area, kemudian drop down. Yang ketiga adalah atribut select ya. Silakan kalian coba dan boleh ya, mulai dari sekarang silakan kalian sudah boleh keluar ya, live dari Google Meet dan mencoba mempraktekannya. Ini tidak dikirim ya. Namun kalau ada kendala silakan tanyakan, diskusikan di grup atau di Wapri saja ya. Sekian dari saya ya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.